Sebagai umat tebusan Kristus, kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Kristus telah menebus kita juga bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, melainkan agar kita menjadi umatnya di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Tapi, mengapa kita harus berkomunitas? Apakah komunitas yang dibangun dan berpusat pada Injil akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita? Bagaimana kita dapat hidup saling berdampingan dengan anggota-anggota satu tubuh Kristus lainnya? Bukankah di dalam komunitas dan gereja, konflik dan ketegangan bisa saja terjadi dan tak terelakkan? Lalu, bagaimanakah respon Injil Kristus memfasilitasi setiap individu dalam komunitas? Sehingga, walau saling berbeda satu sama lain, tetapi tetap harmonis dalam kasih dan kebenaran. Sepanjang minggu-minggu ke depan, kita akan belajar bersama tentang relasi yang berpusat pada Injil Kristus, hubungan yang dibangun dalam kesadaran bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, bersama-sama melayani, mengasihi, menasihati, dan bertumbuh ke arah Kristus dari hari lepas hari. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Pastor John kepada saya untuk saya bagikan pada pagi hari ini, yang saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat berat buat saya, teman-teman, karena ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan hidupi setiap hari sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena bagaimanapun kita nggak bisa hidup seorang diri. Semua kita tahu bahwa manusia didesain, ya, ketika manusia diciptakan oleh Allah, Adam diciptakan oleh Allah memang sendirian. Dan firman Tuhan berkata semuanya itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi setelah dikatakan semua yang baik diciptakan Tuhan, bahkan termasuk Adam, maka firman Tuhan berkata manusia atau Adam tidak baik seorang diri. Itu sebabnya Allah mendesain orang lain untuk berbagi kebahagiaan bersama-sama dengan kita. Berbagi penguatan bersama-sama dengan manusia. Dan itu yang menjadi tujuan dari firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman, saya sering lari di GBK setiap weekend, hari Sabtu. Gak tahu kalau teman-teman ketemu dengan saya biasanya dengan keluarga itu minimal selesaiin 5 putaran. Minimal. Dan maksimal pernah 12. Ya. Siapa pernah sampai 12 putaran? Udah pingsan, muntah-muntah kali ya. Ya. Dan kebanyakan saya lihat ada kelompok-kelompok kecil yang sedang berlari di sana. Dan tidak banyak juga atau tidak sedikit juga ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tujuannya bukan berlari, tetapi bikin video TikTok. Ya, saya perhatiin waktu saya lagi rest sebentar, karena saya larinya bareng anak kecil, anak saya yang umur 7 tahun. Saya berhenti sebentar di Alpha Express dan saya lihat ada orang main statue, teman-teman. Ya. Ngerekam, siapa yang di sini menjadi korban statue? Boleh angkat tangan? Ya. Ya, bikin video sampai berulang kali. Ya, kalau ada yang salah diulang. Pokoknya harus kompak. Tapi apakah desain komunitas hanya untuk menunjukkan kekompakan dan kegembiraan yang sesaat, teman-teman? Nah, firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan dengar akan menunjukkan kepada kita komunitas yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Kenapa berkomunitas? Ini tentu sesuatu yang sifatnya saya coba menyesuaikan dengan teman-teman. Karena apa? Kita ada di gap generation yang menurut saya menjadi tantangan buat saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Karena di generasi saya, why itu adalah sesuatu yang harus ditekankan. Benar kan? Kak Ucup, benar ya? Pertanyaan why itu adalah sesuatu yang mendasari semua yang kita kerjakan. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya kuat baris ini? Kenapa teman-teman ada di tempat ini? Kenapa teman-teman ikut komunitas e-group ya? E-group judo. Apakah untuk tampil? Enggak kan? Ada sesuatu yang kita pikir ada jangka panjang yang mau kita capai. Ada tujuan-tujuan, ada target-target yang mau kita capai bersama-sama, bukan sendirian. Jadi dalam sebuah komunitas, tujuan atau target yang mau dicapai bukan target atau tujuan satu orang, tapi target bersama-sama. Itu sebabnya mengapa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita tanyakan. Kenapa kita melakukan sesuatu? Kenapa teman-teman berkomunitas? Kenapa teman-teman jadi anak Tuhan? Dan kenapa teman-teman hari ini mendengarkan firman Tuhan?
Nah, menurut studi di Harvard tahun 2023, 2 tahun yang lalu teman, dan saya ngerasa bahwa ini yang relate dengan kita, bahwa 61 orang muda, termasuk kita, siapa yang lahir di atas tahun 2000? Boleh angkat tangan? Berarti saudara-saudara relate ya. Ada yang lahir tahun 2021, berarti saudara nggak relate dengan penelitian ini. Kalau saudara lahir di atas tahun 2000, saudara masuk dalam penelitian ini. Ini Harvard ya. Harvard berarti universitas yang sudah qualified dong. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Hasil penelitiannya bagaimana? Nanti saudara-saudara coba cari di ChatGPT, di Cloud, di Perplexity, atau di AI informasi lainnya. Saudara-saudara akan menemukan bahwa ada risetnya di sana. Dan mereka menemukan dalam risetnya 61 orang muda. It means apa? Dari 100 orang yang ada di tempat ini, ada 61 orang yang mengalami kesepian yang serius. Coba lihat kanan kirinya, muka stres atau muka enjoy. Ya, kebanyakan muka stres kali ya. Ya. Banyak yang ngerasa sendirian, banyak yang ngerasa kesepian. Ya, sebuah pengalaman kesepian yang sangat serius di tengah bombardir dunia sosial media hari ini, teman-teman. Siapa punya followers di Instagram di atas 500? Angkat tangan. Di atas 500. Yang mengikuti, teman-teman, yang ada 500 di Instagram ini siapa? Boleh angkat tangan nggak? Atau nggak punya Instagram ya, Pastor John? Saya heran ya. Atau punya second account? Ya. Nah, saya stalking anak-anak muda saya di tempat saya pelayanan, dan mereka rata-rata punya second account. Dan lebih ya, lebih ekspresif di second account. Karena apa? Nggak ada orang yang tahu. Benar nggak? Yang jujur katakan amin. Nggak mau jujur juga, oke nggak apa-apa. Pastor John habis ini data ya, stalking, riset, kira-kira siapa aja yang punya second account ya. Ada banyak orang merasa kesepian, sekalipun teman di Instagramnya 500 orang. Sekalipun viewersnya di story-nya bisa mencapai 1.000, 2.000, 3.000. Saya pernah bikin sebuah video singkat, Reels di Instagram, dan video ini tentang anak saya yang mau jadi pendamping Garuda sebenarnya teman-teman. Ya, dan ditonton 21.000. Tapi saya ngerasa kok yang like lebih sedikit daripada yang lihat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang lihat itu adalah orang-orang yang support kita? Belum tentu. Dan kenyataannya dalam hidup kita mungkin dikelilingi oleh banyak orang. Pada pagi hari ini kita ada bersama-sama dengan banyak orang. Kata kuncinya adalah apakah saudara terhubung satu dengan yang lain? Ini sangat serius dan saya mau bicara sangat serius. Karena apa? Kita bisa saja ada dalam komunitas yang besar, komunitas yang mobile, yang dinamis, tetapi kemudian kita merasa kesepian. Kita merasa tidak ada support. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, banyak anak-anak muda memutuskan keputusan-keputusan yang salah dalam hidupnya. Salah dalam mengambil keputusan untuk sekolah, salah dalam mengambil keputusan untuk bertahan hidup. Salah mengambil keputusan untuk melangkah ke jenjang-jenjang berikutnya. Meskipun pada kenyataannya kita suka ada di antara banyak orang. Teman-teman suka di antara banyak orang? Ya, saya orang yang sebenarnya ekstro intro sebenarnya. Ya, kalau udah mulai kebanyakan saya tarik diri. Tapi kalau mulai kesepian saya mengeluarkan diri. Ya, jadi teman-teman kenali diri teman-teman, apa yang menjadi gejala bagi diri kita yang hari ini sedang saya katakan sebagai penyakit yang serius untuk kita sembuhkan dalam hidup kita. Jadi komunitas adalah antitesis, katakan bersama antitesis. Ya, tahu gambar ini? Yang tahu angkat tangan. Wah, ini pura-pura atau gimana? Saya percaya sebagian besar teman-teman tahu nih. Tahu nggak? Yang tahu coba ngomong apa? Agak apa-apa, kita nggak bilang anak-anak lu, nggak gitu, ayo cepet. Ayo, angkat tangan, apa? Tungtung sahur, ada yang tahu. Pasti semua yang ketawa tahu ini tungtung sahur. Sebelahnya apa? Oh, balerina cappuccina assassina katanya. Yang saya nggak mau tampilin si Bombardinonya aja gitu ya. Anomali teman-teman, anomali yang terjadi sepanjang beberapa bulan ini yang bikin kepala saya hampir pecah gitu. Karena semua anak-anak muda yang saya layani, semua anak-anak yang saya temui ngomongnya tungtung sahur tuh, anomali mengerikan, tungtung sahur katanya. Saya buka YouTube, anak saya juga buka tungtung sahur. Di mana-mana saya ketemu tungtung sahur, padahal udah lewat ya. Ya, ini adalah anomali dari kesepian. Sisi lain dari kesepian itu
Komunitas. Kata kunci yang mendefinisikan komunitas, yang pertama adalah, katakan bersama-sama, keterhubungan. Jadi kalau saudara-saudara ada dalam komunitas, saudara-saudara melibatkan diri dalam e-group, berarti saudara-saudara dengan setuju menghubungkan diri dengan yang lain, terkoneksi dengan yang lain. Nah, dalam tahun ini saya melayani 3 youth camp, teman-teman. Ya, youth camp yang akan datang di gereja saya sendiri dan satu lagi di Gereja Bethlehem Bogor, Surya Kencana. Temanya hampir sama, connected and reconnect. Jadi, apa yang menjadi isu anak muda saat ini, apa yang menjadi persoalan di antara kita adalah bukan seberapa berhasilnya kita. Bukan seberapa kayanya kita, seberapa kerennya kita. Karena kita bisa mengkamuflasekan diri kita, benar nggak? Kita bisa mengubah tampilan kita supaya kelihatan nggak susah gitu ya. Supaya kelihatan nggak perlu dikasihani. Tetapi sesungguhnya, waktu kita melibatkan diri dalam sebuah komunitas, berarti kita rela untuk terhubung dengan orang lain dan menghubungkan orang lain dengan kita. Ada sesuatu yang ditukar, ada sesuatu yang, tanda kutip dalam nilai ekonomi, diperjualbelikan dalam sebuah komunitas, yaitu hubungan. Yang kedua, kata kunci yang mendefinisikan komunitas, selain keterhubungan adanya support. Jadi dalam komunitas, saudara harus menyadari bahwa apakah komunitas yang saya ikuti hari ini, komunitas statue saya, adalah komunitas yang mensupport saya jadi orang yang lebih baik. Apakah komunitas futsal saya mendorong saya jadi orang yang lebih baik? Apakah komunitas basket saya mendorong saya jadi orang yang lebih baik? Saya ada pelayanan kampus, teman-teman, di Trisakti, isinya petinju semua. Suka memberi kan? Suka memberi. Komunitas yang suka memberi pukulan maksudnya. Ya. Saya pernah ikut ya, sparring sekali. Tapi abis itu saya nggak mau sparring lagi. Karena apa? Levelnya udah beda. Ya. Berat badan udah beda, kecepatan udah beda gitu. Tapi yang pasti dalam komunitas itu saya melihat bahwa adanya support kepada mereka yang berkekurangan, mereka yang lemah. Supaya apa? Mereka yang kurang, mereka yang lemah, menjadi sama kuatnya dengan mereka yang kuat. Jadi teman-teman, kalau kita ada dalam komunitas, dan kita ngerasa kita belum sebaik orang lain, artinya saudara di tempat yang benar. Tapi kalau saudara ngerasa ada dalam komunitas, saudara lebih baik dari orang lain, saudara ada di tempat yang salah. Dan saudara adalah orang yang salah. Amin. Karena tidak ada komunitas yang berbicara tentang saya lebih baik dari orang lain, tetapi komunitas selalu bicara apa yang saya dapat berikan buat orang lain. Apa yang saya dapat bagikan buat orang lain. Dan berkaitan dengan kata kunci yang ketiga, ada sharing. Sharing pengalaman. Sharing hal-hal yang mungkin kita tidak punya. Dan orang lain berikan kepada kita. Apa yang kita punya dan orang lain tidak punya, kita berikan kepada mereka. Nah, kata kunci yang keempat, bicara soal empowerment, pemberdayaan. Jadi dalam komunitas tidak ada satu orang pun yang merasa diperdaya. Katakan bersama, saya tidak diperdaya. Dalam gereja seringkali orang ngerasa saya diperdaya. I'm so sorry to say, sepanjang 2021 sampai 2023, ada banyak anak muda yang saya temuin. Saya pelayanan sebagai youth pastor juga, teman-teman. Dan beberapa tahun yang lalu ada di DKMD. Dan hari ini saya melayani di Departemen Misi Luar Negeri Gereja Sidang Jemaat Allah untuk rekrutmen missionary, empowerment missionary. Ada banyak orang merasa diperdaya dalam sebuah komunitas. Sehingga apa? Ketika dia merasa diperdaya, dia menarik diri dan gak mau masuk komunitas lagi. Nah, saudara-saudara harus mengenali komunitas yang saudara ikuti sekarang, apakah ada keempat hal ini? Apakah saudara saling terhubung dengan yang lain? Apakah saudara mengenal Ko Ucup nggak? Yang kenal Ko Ucup angkat tangan. Kan ketuanya kan, harus dikenal dong. Semua harus kenal. Kalau saudara belum kenal, nanti kenalan. Benar ya. Ko Ucup siapin kopi ya, Ko Ucup. Ada keterhubungan, ada support, ada sharing, ada empowerment. Ini yang harus kita perhatikan dalam komunitas yang sedang kita ikuti dan kita bangun hari-hari ini. Apalagi komunitas rohani. Tentu saya percaya ada sesuatu yang lebih baik. Ada nilai yang ditambahkan yang akan saya sampaikan kemudian.
Nah, kita masuk kepada biblical foundation ya teman-teman. Karena kalau nggak ada biblical foundationnya, nggak alkitabiah katanya. Ya. Jadi secara alkitabiah, komunitas jauh lebih dalam dari sekedar kumpul-kumpul. Komunitas lebih daripada sekedar kita nongki-nongki. Kita punya tongkrongan. Kita punya teman ngafe bareng. Teman-teman, saya dalam sekali sebulan ada teman ngafe bareng. Yang mungkin beberapa teman-teman familiar di Instagram, Pastorgram, ya. Teman nongki bareng. Ketika kita duduk bareng, mungkin kita disebut sebagai kumpulan. Tetapi komunitas bukan bicara tentang kita ngumpul. Tapi ada tujuan di sana. Jadi kalau saudara berkomunitas nggak punya tujuan, saudara tidak punya komunitas sebenarnya. Kalau saudara berkomunitas dan punya tujuan di dalamnya, maka saudara akan menemukan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang punya tujuan. Dalam bahasa Yunani, perjanjian baru ada istilah koinonia, katakan bersama koinonia. Ya, tulisan aslinya juga saya buat di situ. Yang sering diterjemahkan sebagai persekutuan atau komunitas. Jadi kata ini mengandung makna persekutuan yang mendalam. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih dalam, lebih bicara kualitas, kuantitasnya ada, tetapi itu di level kedua. Yang diutamakan adalah sesuatu yang sifatnya kualitas, ya. Bicara tentang berbagi hidup, saling peduli, dan punya kesatuan tujuan. Jadi komunitas itu selalu menyangkut ketiga hal ini dalam Alkitab. Ya, ada sharing of life, ada sesuatu yang dapat dibagikan, ada sesuatu juga yang didapatkan, kemudian saling peduli satu dengan yang lain. Kalau orang yang mungkin selama ini kita lihat belum atau nggak datang-datang lagi, kita mulai peduli dan mencari dia. Karena apa? Kita merasa terbeban, karena kita punya tujuan yang sama dengan dia. Saya ketemu dengan satu anak muda yang kemudian mulai mundur dari Tuhan, teman-teman. Karena apa? Orang tuanya udah nggak bisa support uang sekolah lagi. Ya, tapi dia nggak cerita apa-apa. Dia berharap bahwa doa saja cukup, teman-teman. Tetapi sesuatu yang membuat saya amazed di hadapan Tuhan adalah bahwa dalam komunitas yang ada dalam gereja, ya, ternyata support yang diberikan melampaui itu. Ya, support yang diberikan adalah sesuatu yang dapat menolong dia untuk extending the hope. Jadi teman-teman, berbagi hidup itu bukan hanya tentang soal kehadiran teman-teman. Tetapi bagaimana teman-teman hadir bersama-sama dalam komunitas ini, we are extending our hope, masa depan kita, keselamatan kita di dalam Tuhan. Dan kita dapat melihat bahwa ternyata kita punya tujuan yang sama dan jelas. Itu sebabnya mengapa kita berkomunitas itu sangat penting. Katakan bersama, sangat penting. Nah, diri kita menggambarkan siapa teman duduk kita. Coba lihat kanan kirinya. Ya. Diri kita menggambarkan siapa teman duduk kita. Saya punya cerita lagi, teman-teman. Tahun lalu saya diundang dalam Asia Pacific Next Gen Catalyst. Jadi katalis pelayan Next Gen di Asia Pasifik. Dari Indonesia saya sendiri, teman-teman. Ya, dari Indonesia saya sendiri. Dan yang menarik adalah teman-teman duduk saya, itu teman-teman dengan pelayanan youth. Ada yang 1.000, ada yang 15.000. Saya ngerasa bahwa saya ini siapa sih? Sampai kemudian Tuhan kasih saya pemahaman dan pengertian. Siapa teman dudukmu itu akan menggambarkan siapa kamu. Itu bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, teman-teman. Jadi kita harus melihat bahwa dalam komunitas yang benar-benar bertumbuh dan sehat, komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan akan menunjukkan jati diri teman-teman. Dan Mazmur pasal 1 berkata bahwa orang yang punya komunitas adalah orang yang berbahagia. Katakan bersama, berbahagia. Nah, saya mau highlight ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 1. Ya, yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, saudara bisa menemukan kebahagiaan dalam komunitas, teman-teman. Saudara bisa menemukan kebahagiaan di Energize, katakan amin. Kok cuma Pastor John?
Kok cuman koucup? Berarti kayak gimana nih? Habis ini ada sesi khusus buat teman-teman yang nggak katakan amin ya. Kita berbahagia kalau kita punya komunitas yang benar. Dan saya mau katakan teman-teman, di rumah Tuhan, teman-teman bakal menemukan komunitas yang tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Mungkin nggak cocok dengan hati kita, dengan keinginan kita. Tetapi percayalah teman-teman bahwa ketika Tuhan tempatkan why-nya kenapa teman-teman ada di sini, teman-teman akan menemukan bahwa ternyata kita semua punya tujuan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita semua punya tujuan yang sama untuk menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekarang saya masuk kepada seperti apa komunitas yang sehat, benar, dan alkitabiah. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 ya. Ayat di depan sudah langsung aja kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, mari kita imajinasikan. Saya mau katakan kalau kita belajar Alkitab, unsur imajinasi itu juga penting. Bisa tanya Pastor John ya. Kita perlu sedikit berimajinasi karena apa? Kita tidak ada dalam konteks itu pada saat itu ya. Dan kita tidak hidup pada saat itu. Tapi kalau saudara-saudara mencoba mengimajinasikan satu komunitas yang tadinya dipenuhi ketakutan, ya, tadinya komunitas yang dipersekusi oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus, menjadi satu komunitas yang berbeda, yang tampil berbeda, yang menghasilkan output yang berbeda. Dan di sini kita melihat bahwa komunitas yang punya tujuan mencari Tuhan dibuat berbeda. Komunitas yang berdasarkan pada Injil menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ada kegembiraan, ada sharing. Kalau hal-hal ini menunjukkan atau punya ciri khas dalam komunitas kita, maka bersyukurlah teman-teman. Dari teks ini kita bisa melihat dan kita belajar tentang karakteristik komunitas yang sehat dan alkitabiah. Nah, komunitas yang sehat dan alkitabiah menurut firman Tuhan yang pertama, selalu berpusat pada Injil, gospel centered. Ya. Jadi apa yang dikerjakan dalam komunitas, mungkin bisa makan-makannya ada. Ya benar ya. Berbaginya ada. Tetapi dikatakan mereka bertekun katanya. Jadi mereka mendasarkan apa yang mereka lakukan semuanya itu, makan-makannya, fellowship-nya, di atas sebuah kebenaran firman Tuhan. Pada kabar baik yang mereka pegang sebagai dasar dari iman mereka. Ini yang membuat mereka berubah teman-teman. Komunitas yang diubahkan dari komunitas penakut, the losers, menjadi komunitas yang dikuatkan satu sama lain. Bukan hanya mengalami perubahan hidup, tetapi juga mengalami multiplikasi dalam komunitasnya. Jadi komunitas yang berpusat pada Injil, pertama-tama hidupnya dulu diperbaharui, diubahkan, hidupnya diberi kekuatan, dan setelah itu dia menguatkan orang lain. Dan kita bisa melihat hidup yang berpusat pada Injil, komunitas yang berpusat pada Injil, menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. Teman-teman mungkin berpikir, apa sih perubahan-perubahan? Ya, satu hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, teman-teman. Katakan amin. Ya. Semua manusia pasti berubah. Ya, tidak ada yang tetap kecuali Tuhan, kecuali Yesus. Ya. Perasaan kita bisa berubah, kepercayaan kita bisa berubah. Karena kita memang diciptakan untuk berubah. Benar nggak? Kita diciptakan untuk berubah. Tetapi arahnya kemana? Lebih baik atau lebih buruk? Yang kedua,
Dari teks ini kita bisa belajar mempraktikkan kehadiran yang nyata dan konsisten. Jadi ada bagi orang lain sebagaimana Tuhan ada bagi kita. Tuhan ada bagi teman-teman yang sedang sekolah. Itu berarti juga teman-teman yang sedang sekolah juga harus ada bagi orang lain yang perlu Tuhan. Karena kehadiran kita di tengah-tengah dunia dalam komunitas menjadi cerminan bahwa Tuhan itu hadir dalam komunitas kita. Yang ketiga, bicara soal berbagi kehidupan dan kedalaman. Jadi dalam komunitas, kita makin diasah, dipertajam, makin dalam, makin berakar. Kalau yang kita bahas adalah hal yang receh-receh, kalau yang kita bahas adalah hal-hal yang bukan bicara tentang masa depan, sebaiknya saudara-saudara segera angkat kaki dari grup teman-teman. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang progresif, bukan Tuhan yang gak move on, teman-teman. Tuhan yang selalu bicara, ayo ke langkah selanjutnya, ayo ke langkah selanjutnya. Yang keempat, di sana kita melihat bahwa orang-orang yang berkomunitas dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, itu saling melayani dengan kasih yang praktis. Jadi bukan kasih yang omdo. Katakan bersama, bukan omdo. Katakan, saya mengasihimu. Ya, bukan omdo ya. Jadi dipraktekkan nanti dalam hidup kita. Yang kelima, merayakan dan beribadah bersama. Ya. Artinya apa? Kita merayakan kehadiran Tuhan. Sesuatu yang mungkin saudara-saudara, hal yang esensial ini perlu kita rise up kembali dalam kehidupan kita. Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang mengasihkan, yang menyenangkan. Sebuah pengalaman yang bukan hanya pengalaman ketemu dengan Tuhan. Kebanyakan anak muda, honestly, kalau teman-teman bicara soal kita masuk ke hadirat Tuhan, pasti jawabannya merinding, serem. Apa bedanya dengan kuburan, teman-teman? Kalau saudara-saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara akan mendapatkan sukacita yang melimpah. Akan ada sesuatu yang terpancar dari kehidupan saudara, bukan sekedar gimmick. Katakan pada kiri kanan, jangan gimmick dong. Kita senyum dengan tulus kepada orang lain. Lembaran foto hitam putih. Oh, jadi tulus gue. Bukan gimmick, ada kasih yang nyata satu sama lain, ada kepedulian. Ya. Celebrating the presence of the Lord. Kita merayakan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita dan kita sedang menantikan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Apa yang saudara sedang nantikan dalam hidupmu? Ada yang sedang mau nunggu lulus sekolah, angkat tangan. Nunggu wisuda, ada yang lagi nunggu wisuda, lagi skripsi. Jadi lagi ngapain sih semua ini? Kok ucap saya bingung nih. Lagi ngapain sih? Nggak ada yang dinantikan kayaknya. Oke, tapi saya nggak tahu ya apa yang menjadi pergumulan teman-teman. Mungkin teman-teman lagi, ya benar juga lagi mencerna apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Saya positive thinking aja. Ya, kita celebrating dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada janji besar yang akan diberikan kepada kita. Orang-orang di perjanjian baru, ketika mereka beribadah, ketika mereka berkomunitas, pengharapannya apa teman-teman? Yesus datang kedua kalinya. Sesuatu yang mereka anggap sebagai, wah itulah masa yang kami nanti-nantikan untuk ada. Ada yang mau nikah di sini? Ada kan? Ada, siapa tuh? Oh ada. Nungguin waktu nikahnya nggak? Nungguin dong. Kalau nggak nungguin, saya bilangin sama calonnya. Ya, sesuatu yang kita nanti-nantikan, mempelai akan kita nikahi teman-teman. Bukan teman-teman, kau ucup ya. Sesuatu yang sangat kita damba-dambakan untuk terjadi. Demikian yang terjadi kepada para murid. Orang-orang percaya di Yerusalem. Ada pengharapan yang membuat mereka sangat gembira dalam berkomunitas. Sehingga pada akhirnya apa? Oh, karena Tuhan mau datang, maka saya nggak mau sia-siakan hidup saya. Saya mau berdampak bagi orang lain. Karena saya mungkin nggak akan selalu ada di teman-teman Energize, maka saya mau membagikan yang terbaik dari diri saya kepada teman-teman. Karena apa? Setelah saya berkeluarga, goodbye. Ya. Kita nggak akan mungkin selamanya bersama-sama di tempat ini, benar? Ada yang mau tua bersama? Ya gini-gini aja gitu. Akhirnya ya udah kita sama-sama meratap dengan kejombloan kita.
Kita mau membagikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Mungkin bukan uang kita. Di perjanjian baru ditulis harta benda katanya. Tapi saya percaya saudara nggak mau bagikan harta benda saudara kepada saya dong. Bener, kalau ada ya puji Tuhan saya bagikan nomor rekening sekarang ya. Kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada, saya jamin tidak ada yang mau bagikan. Ya, saya jamin. Karena saudara-saudara harus kejar kemapanan saudara juga kan, benar. Ya. Tetapi pengharapan ini yang mendorong orang-orang percaya untuk menjadi dampak buat orang lain. Jadi berkomunitas itu bukan tentang saya sendiri. Tapi ada orang lain juga yang dapat saya tolong. Ada orang yang lain yang dapat saya topang. Sehingga kita sampai kepada mengapa kita perlu berkomunitas. Kenapa teman-teman perlu berkomunitas? Yang pertama, komunitas menghadirkan kasih yang membentuk. Ya, firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi dalam perhatian, ada tindakan. Ya, ada tindakan yang membentuk diri kita, respon kita. Ada tindakan yang membentuk orang lain juga. Janganlah kita menjauhkan, ini ayat yang sering dipakai pendeta-pendeta untuk menegur jemaat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kalau udah malas ya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang tanda kutip kamu gitu ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi komunitas di mana kita berada, komunitas yang sedang kita jalani hari ini, mungkin tidak sedang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin tidak sedang menyediakan apa yang kita sukai. Tapi komunitas yang hari ini Tuhan izinkan kita ada di sana, saudara-saudara akan menemukan why-nya. Kenapa? Karena saudara sedang dibentuk untuk mengasihi orang lain juga dan mengasihi Tuhan. Sebagaimana saudara mengasihi Tuhan, itu gambaran kita mengasihi sesama kita. Katakan amin. Yang kedua teman-teman, komunitas menyediakan perspektif yang lebih luas. Ya. Amsal 11 ayat 14, jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jika penasihat banyak, keselamatan ada. Ya, maksudnya apa teman-teman? Ya, komunitas itu tidak hanya bicara tentang hal-hal yang apa yang dapat kita kerjakan hari ini saja, tetapi apa yang dapat kita lakukan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun yang akan datang. Jadi komunitas yang Alkitabiah selalu bicara tentang continuity, keberlanjutan. Komunitas yang hanya berhenti pada satu fase itu bukan komunitas. Itu tempat nongkrong, teman-teman. Kalau saudara udah bosan, saudara bisa tinggalin. Tapi komunitas adalah tempat di mana saudara terhubung, dan di waktu saudara terhubung, saudara makin diperkuat, diperkaya, bertumbuh. Dan ini yang kita dapatkan dalam sebuah komunitas yang sehat. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saudara akan menemukan penguatan di dalamnya. Saudara akan menemukan jalan-jalan keluar. Saya percaya Tuhan menyediakan jalan keluar, amin. Tapi tidak datang dari langit, saudara. Katakan amin. Ya. Saya orang yang rasional, teman-teman. Jalan keluar dari Tuhan itu tidak selalu datang dari langit. Tuhan, berikan kepada saya 1 juta, nanti dia lempar koin gimana? 1 juta pakai karung. Saya percaya saudara meninggoy. Karena apa? 1 juta koin kan? Tapi Tuhan menyediakan jalan. Bagaimana saudara dapat menemukannya? Temukan dalam komunitas. Saya dorong anak-anak muda saya, teman-teman, gereja lokal saya. Kita bukan komunitas jobless. Sekalipun ada yang jobless. Dan setiap weekdays itu, Senin sampai Jumat selalu ada informasi lowongan kerja. Tapi pertanyaannya, apakah saudara qualified? Kita harus mendukung. Mana yang cocok? Dan itu juga bisa terjadi di antara kita. Ya. Saudara-saudara punya pergumulan apa tentang masa depanmu? Kuliah. Kak, pastor, saya mau kuliah di luar negeri. Bisa kasih saran nggak? Oh, saya bisa kasih saran. Coach, saya mau kerja. Tapi yang jam kerjanya minim, duduk-duduk, gajinya besar. Oh, boleh, nanti jadi tukang parkir. Oh, enggak gitu ya. Kita akan menemukan solusi-solusi dalam komunitas kita. Sekalipun ya kita punya ortu yang hebat mungkin teman-teman.
Tapi teman-teman, hidup kita ke depan itu bukan bergantung pada ortu, bukan bergantung pada orang dalam, bukan bergantung pada kenalan, tapi bergantung pada bagaimana kita dapat membangun diri kita dalam komunitas kita. Bagaimana kita bisa berkontribusi dalam komunitas kita. Jadi perspektif kita makin diperluas. Jadi dalam komunitas, perspektif teman-teman harus makin diperluas. Yang ketiga, saya punya 10 lagi teman-teman. Ya. Komunitas memberi dukungan di masa sulit. Siapa yang udah pernah kena COVID, angkat tangan. Oh, banyak ya. Kabur. Enggak. Tenang ya. Jangan trust isu dengan saya ya. Ya, komunitas memberi dukungan di masa sulit. Saya melihat teman-teman, bukan orang di ujung pulau sana, di timur Indonesia atau di Pasifik sana, di Samoa Island yang menolong saudara. Benar gak? Waktu saudara kena COVID, ada yang nolong saudara dari Hawaii? Ada? Tidak ada. Kecuali saudara punya saudara di sana, dan dia mengirimkan sesuatu kepada saudara. Ya, kepada teman-teman. Komunitas memberikan dukungan-dukungan di masa sulit. Dukungan yang mungkin bukan bicara soal finansial saja, tetapi doa. Kemudian kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini bosku gitu ya. Ada hal yang bisa kita terima teman-teman sebagai komunitas. Itu sebabnya komunitas hadir untuk menjadi penolong bagi orang lain dan menerima pertolongan dari orang lain bahkan di masa-masa sulit kita. Dan saya harus jujur sebagai hamba Tuhan, ya. Tuhan selalu memakai orang-orang yang saya anggap sepele gitu untuk menolong saya. Yang saya anggap orang ini nggak terlalu signifikan, tetapi orang ini paling peduli. Karena apa? Kami selalu ada dalam komunikasi yang sama, dalam circle yang sama. Mungkin tidak dalam hal finansial, tidak dalam hal yang lain-lain. Tapi percayalah bahwa selalu ada dukungan. Itu sebabnya kalau saudara dalam komunitas dan tidak menemukan support, saudara harus pertanyakan. Karena setiap orang yang terhubung pasti akan mensupport. Amin. Demikian juga dalam berkeluarga, dalam pacaran. Kalau pacarmu tidak mensupportmu, udah putusin. Tanya Kak John, siapa Kak John? Cocok. Harus support dong gitu ya. Kok kenapa ya? Masa? Ya, Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Katakan amin. Sampai di situ. Why-nya karena apa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi berkomunitas menyediakan solusi buat kita di masa sulit. Yang keempat, komunitas menjaga kita tetap accountable. Katakan bersama accountable. Membuat kita tetap accountable, membuat kita tetap terbuka kepada orang lain. Ya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Jadi komunitas itu adalah pelindung yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara, kita semua punya ruang gagal, benar gak? Kita punya ruang miss untuk salah memutuskan. Apalagi kita masih muda, kita belum punya banyak pengalaman. Kita punya ruang untuk di mana kita bisa jatuh bukan satu kali, berkali-kali. Kita punya ruang gagal di mana mungkin orang lain EGP aja dengan teman-teman. Gua pikirin. Tapi komunitas yang benar sesuai dengan firman Tuhan akan membuat saudara-saudara terbuka. Saya orang lemah, saya sering jatuh, saya perlu orang lain untuk guide saya. Saya perlu kakak-kakak rohani untuk menuntun saya. Saya perlu orang-orang yang menurut saya lebih dewasa rohaninya untuk menolong saya menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita sembuh. Supaya kita dapat ditolong. Yang kelima, yang terakhir teman-teman. Komunitas membantu kita menemukan dan menggunakan karunia kita. Everyone, Tuhan sudah kasih karunia, benar? Semua orang, Tuhan. Saya nggak nyangka tadi, performance, ya tadi persembahan kan, performance dari judo, itu luar biasa. Dan saya bilang ke Pastor John, wah musikalitas, youth-nya bagus banget. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Kan Tuhan yang kasih kan?
Tuhan yang kasih karunia. Coba nggak ada di e-group, kesempatan untuk nampil gimana? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Makanya saudara ikut e-group dong. Promo. Terima kasih ya. Undangan bulan depan lagi. Oke. Saya catat. Ya, komunitas membantu kita menemukan dan menggunakan karunia kita. Jadi saudara-saudara, exploring itu kadang-kadang bukan terjadi di kita. Kita lebih sering ngerasa bahwa karunia yang diberikan kepada kita terlalu sedikit. Seperti orang yang dikasih 1 talenta, dia hanya lihat orang lain. Orang lain, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2, tapi ke saya kok 1. Tuhan gak adil nih. Tapi dalam berkomunitas, orang akan menolong kita untuk menemukan talenta-talenta yang lain. Mungkin talenta kamu bukan jadi WL, karena kalau kamu WL, orang-orang mati dibangkitkan. Talenta kamu mungkin ya hospitality, senyum. Karena kalau kamu nyanyi itu tadi orang mati dibangkitkan. Ya, orang buta melihat tiba-tiba, Tuhan, jangan kasih suara ini gitu. Ampuni itu. Ya. Jadi teman-teman, komunitas itu akan menolong teman-teman. Bukan memperdaya teman-teman. Akan membantu teman-teman untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya dilihat dari perspektif kita, tapi dari perspektif orang lain. Dan saya mau sharing satu cerita lagi teman-teman. Di 2 minggu yang lalu kami ada, kalau di sini e-group, kalau di gereja kami namanya live group. Dan di live group ini, satu live group ini ada beberapa tingkatan usia, ada yang sangat tua, ada yang menengah, ada yang muda banget. Ya, yang selama ini belum pernah ngumpul. Akhirnya apa, waktu mereka ngumpul, ya, yang muda ini sharing karena dia baru masuk kerjaan. Dan dia cerita tentang kesulitannya sebelum kerja dan pertolongan Tuhan setelah dia dapat pekerjaan. Dan yang orang-orang tua ngerasa, wah, saya diberkati banget. Saya dapat melihat bahwa ternyata ada anak-anak muda yang dapat menemukan karunia-Nya di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang tua pesimis. Kamu bisa apa? Dan kita mulai ngerasa, saya memang nggak bisa apa-apa, Om. Tante, saya nggak bisa apa-apa. Rendah hati sama akhirnya hilang. Ya, kita lama rendah hati, rendah diri, dan kita hilang. Teman-teman, waktu kita menemukan dan menggunakan karunia kita, maka kita akan jadi berkat buat orang lain. Maka kita dapat berkata bahwa kita ada dalam komunitas yang tepat. Nah, bagaimana kita sampai di bagian akhir? Biasanya ini untuk yang gen alpha, bagaimana? Udah loncat. Yang di awal tadi Y, sekarang bagaimana kita menemukan komunitas yang tepat. Dan saya akan tutup dengan bagian ini. Yang pertama, mulailah dari gereja lokal, dari tempat ini. Dari orang-orang di sekitarmu. Dari e-groupmu. Yang kedua, bergabunglah dengan kelompok kecil. Di mana? Di gerejamu. Jangan nyebrang ya. Sekalipun tawaran tetangga lebih hijau, lebih mengasihkan, lebih keren. Teman-teman, pertumbuhan bukan soal keren. Ya. Kalau teman-teman bertumbuh soal keren, teman-teman jadi bonsai. Tahu bonsai? Bagus nggak kelihatannya? Bagus sih kan. Tapi segitu-segitu aja gitu. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada buah. Carilah mentor spiritual. Ya. Kalau saudara berusaha untuk mencari guru terbaik untuk sekolahmu, untuk lesmu, cari guru terbaik untuk kerohanian. Oh, saya punya Yesus, aduh terlalu diawan-awan. Ya, Tuhan udah utus orang-orang kakak-kakak rohani di tempat ini. Ya, jangan terlalu kawan-awan ya. Nanti saudara saya doakan cepat-cepat rapture ya. Diangkat Tuhan maksudnya. Yang keempat, ciptakan third place. Apa sih third place? Third place ini istilah gini. Kita udah sibuk di rumah, sibuk di sekolah, sibuk di tempat kerja. Third place-nya gereja. Ciptakan third place. Di mana saudara mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Ya. Bukan hanya hari Minggu. Kalau diajak e-group online itu memfasilitasi teman-teman yang jauh. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, saya tutup dengan manfaatkan teknologi untuk memfasilitasi, bukan menggantikan. Ya. Jadi komunitas online good, tapi bukan menggantikan komunitas yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat berpetualang dengan komunitas teman-teman. Mari kita bangkit berdiri.